perhatikan bahwa ketika pemerintah menerbitkan atau menyusun strategi pembiayaan berupa penerbitan SBN, gitu ya, maka tentu juga itu harus mau tidak mau harus melibatkan dalam apa namanya pelaksanaannya. Seharusnya masih tetap dalam lingkup koordinasi yang utuh, gitu ya, antara pengelola fiskal dan pengelola moneter. Nah, oleh sebab itu makanya terkait dengan penatausahaan SBN ini kita juga membahas atau ruang lingkupnya juga terdiri dari bagaimana kita melihat dari sisi moneter juga dari sisi fiskal itu tadi, gitu ya, sehingga siapa saja yang terlibat dalam penatausahaan SBN ini tentu ya berarti kedua pihak itu, baik itu dari sisi pengelola moneter tadi maupun pengelola fiskalnya, Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan atau pemerintah, gitu ya. Nah, siapa saja ini yang berperan dalam penatausahaan SBN? Tentu tadi saya sampaikan ada Bank Indonesia, kemudian mewakili sektor moneter, kemudian ada Kementerian Keuangan yang berperan di sisi fiskal. Nah, Kementerian Keuangan di sini ternyata tidak hanya DCPPR sebagai pengelola utang secara umum, tapi juga termasuk perbendaraan, Direktorat Jenderal Perbendaraan. Kaitannya apa nanti Direktorat Jenderal Perbendaraan? Nah, nanti kita akan sama-sama diskusikan bersama, gitu ya. Nah, terkait dengan penatausahaan ini, yang menjadi dari Bank Indonesia, gitu ya, dalam penatausahaan SBN. Nah, di undang-undang tentang SBN, baik itu undang-undang tentang SUN maupun SBSN, gitu ya, ditetapkan atau ada pasal yang mengatur bahwa penatausahaan surat berharga negara itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, sebenarnya atas dasar aturan perundang-undangan ini, regulasi ini, maka Bank Indonesia itu berperan sebagai Central Registry. Nah, apa itu Central Registry? Central Registry itu ya Bank Indonesia berperan dalam proses penerbitan, kemudian settlement, gitu ya, atau realisasi pemindah bukuan kas, gitu, kemudian pencatatannya, clearing dan sebagainya, termasuk juga sampai pada saat nanti pembayaran pokok maupun bunga surat berharga negara itu. Nah, yang dikelola oleh Bank Sentral ini, Bank Indonesia ini, meliputi beberapa aspek tadi. Ada pengelolaan penerbitan, kemudian pencatatan, dan juga pembayaran. Itu mereka mengelolanya dalam suatu sistem yang ada di Bank Indonesia. Nanti kita lihat bersama-sama apa saja yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai alat bantu dalam proses Bank Indonesia sebagai Central Registry ini. Tugasnya apa? Bank Indonesia sebagai Central Registry, kemudian ketentuan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang surat berharga negara, baik itu undang-undang SUN ataupun undang-undang SBSN. Nah, tugas dari Bank Indonesia itu yang pertama adalah pada saat pencatatan kepemilikan. Nah, setelah surat berharga negara itu diterbitkan, gitu ya, baik itu melalui proses lelang ataupun book building maupun private placement. Nah, berharga negara ini kan dicatat kepemilikannya. Misalkan saya beli SBN atau beli sukuk retail misalnya. Nah, kepemilikan saya itu walaupun tanpa adanya warkat, gitu ya, artinya tanpa adanya warkat itu berarti dia sifatnya tanpa warkat itu artinya apa? Artinya tidak ada kepemilikan berupa
berupa sertifikat kepemilikan, itu enggak ada. Tapi Bank Indonesia melakukan pencatatan pada suatu sistem pencatatan kepemilikan surat berharga negara ini. Nanti namanya kita bisa lihat, nanti kita pelajari, ada namanya BISSS, nanti juga ada namanya BIETP kalau dalam hal penerbitan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan atau menjadi ranah kewenangan dari Bank Indonesia pada saat pencatatan kepemilikan, gitu ya, pencatatan kepemilikan. Nah, kemudian setelah dicatat kepemilikannya, maka Bank Indonesia punya kewenangan lagi dalam pengelolaan penata usahaan SBN ini dalam hal clearing dan settlement. Clearing itu apa? Settlement itu apa? Ya, clearing dan settlement itu dalam rangka proses pemindah bukuan dari rekening si investor lagi ke rekening penampungan SBN di BI, kemudian nanti setelah itu baru dipindahkan ke rekening kas umum negara yang ada dalam pengelolaan Direktorat PKN, kan gitu. Nah, sehingga Bank Indonesia ini nanti perannya dalam pada saat pemindah bukuan penerimaan dari SBN. Nah, dalam rangka settlement ini ada yang namanya delivery versus payment. Ada juga yang namanya free of payment. Delivery versus payment itu apa? Nah, kalau delivery versus payment itu berarti adalah settlement yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu bersamaan waktunya dengan adanya pemindah bukuan dari rekening investor ke rekening Bank Indonesia. Jadi pencatatan pengakuan pemindah bukuan rekeningnya itu berbarengan dengan adanya aliran dananya, gitu ya. Jadi begitu ada aliran dana dari atau dana masuk dari investor ke rekening kas penampungan SBN. Nah, kemudian pada saat itu juga dilakukan settlement oleh Bank Indonesia, gitu ya. Ini terjadi misalnya ketika ada transaksi SBN yang sifatnya private placement, yang mana itu investornya hanya beberapa pihak atau mungkin cuma satu pihak saja, gitu, yang membeli SBN tertentu, misalnya suku dana haji itu kan dibeli secara private placement oleh BPKH, gitu ya. Nah, pada saat itu secara langsung pada saat ada pemindah bukuan dari rekening kas BPKH ke rekening kas penampungan SBN di BI, pada saat itu juga dilakukan settlement, pemindah bukuan tadi, pemberitahuan pemindah bukuan dari rekening penampungan SBN. Nah, itu namanya settlement yang dilakukan secara delivery versus payment. Jadi bersamaan waktunya pada saat pemindah bukuan dari rekening kas investor ke rekening kas umum, rekening penampungan SBN. Kemudian bagaimana dengan yang free of payment? Nah, kalau yang free of payment ini dia pemindah bukuannya tidak berbarengan dengan pencatatan settlementnya, gitu ya. Jadi ketika misalnya saya membeli sukuk retail, kemudian saya datang ke Bank Mandiri, misalkan Bank Mandiri dia berperan sebagai agen penjual atau mitra distribusinya. Nah, pada saat saya melakukan pembelian sukuk retail di Bank Mandiri secara sistem pencatatan kepemilikan, itu nama saya sudah tercatat. Saya sudah tercatat dalam sebagai pembeli sukuk retail misalkan 0013 pada jam 2 ini, gitu ya. Di sistem BI saya sudah tercatat, tapi saya pendebitan rekening saya ke ini, itu kan saya setorkan ke rekeningnya Mandiri, gitu ya. Nah, dari situ ada jeda waktu dari Bank Mandiri sebagai mitra distribusi, itu nanti baru akan disetorkan ke rekening penampungan SBN di Bank Indonesia itu secara berkala, misalkan nanti setelah tutup buku setiap harinya, gitu ya, jam 3 atau jam 4. Nah, itu namanya
free of payment, artinya settlementnya dilakukan tidak bersamaan dengan pada saat pembukuan rekening dari si investor ke kas umum negara atau kas penampungan SPN tadi ya. Paham ya di sini antara perbedaan antara delivery versus payment dan free of payment. Settlementnya tidak bersamaan dengan pemindah bukuan